Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, Ibu mau kalian melihat depan, belakang, kiri, kanannya siapa yang gak hadir hari ini? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah ya masuk semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Oke. Terima kasih untuk ketua kelas sudah mau memimpin doanya. Oke, semuanya sekarang berdiri semua. Seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Sudah siap semua? Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Nah, anak-anak, siapa yang di sini masih ingat terakhir kita belajar tentang materi apa? Siapa yang bisa jawab? Oke, Dinda, apa? Oh iya, betul kata Dinda. Terakhir kita belajar tentang energi listrik. Iya, energi listrik itu ada banyak macam manfaatnya loh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari energi listrik? Siapa yang mau coba? Gimana Eko? Untuk menyalakan televisi? Ya betul. Menyalakan apa? Kulkas? Ya betul. Nyalain air? Ya betul. Terus lampu? Ya bisa. Terus apa lagi? Masih banyak lagi ya. Oke, good. Anak-anak, mengapa sih kita harus menghemat energi? Dan apa saja sih yang perlu kita lakukan agar energi yang ada di sekitar kita itu tidak cepat habis? Nah, menghemat energi itu harus kita lakukan agar menjaga sumber energi kita yang ada di sekitar kita itu tidak cepat habis. Menghemat energi adalah menggunakan energi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sehingga energi yang tidak kita gunakan itu tidak terbuang sia-sia. Apa saja sih yang perlu kita lakukan agar bisa menghemat energi? Ya, dengan menghemat energi listrik, menghemat air, menghemat kertas, menghemat bahan bakar, itu semua bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Nah, anak-anak, kita akan masuk pembelajaran pada tema 2, selalu berhemat energi di sekitar subtema 2, manfaat energi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu 1. Setelah mengamati poster, siswa mampu membuat teks petunjuk tentang hemat energi dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengisi bagan menggunakan kalimat petunjuk tentang hemat energi, siswa dapat membuat contoh isi poster dengan melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari secara seimbang. Yang keempat, setelah mengisi bagan menggunakan kalimat petunjuk tentang tema hemat energi, siswa dapat mengaitkan isi poster dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari secara seimbang. Dan yang kelima, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menguraikan berbagai bentuk pecahan yang senilai dan hubungannya keduanya. Dan yang keenam, setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu menyelesaikan berbagai bentuk pecahan yang lebih besar dan hubungan di antaranya. Karena kalian bisa buka buku temanya halaman 73. Sudah semua? Pada halaman 73, coba kalian perhatikan gambar yang ada di bawah. Ya, gambar ini merupakan salah satu contoh dari poster. Anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu poster? Poster adalah alat media publik yang berisi tentang kalimat yang jelas, padat, singkat, yang menggunakan gambar-gambar yang menarik sehingga dapat menarik perhatian dari si pembaca. Nah, pada poster ini menjelaskan manfaatkan air secara optimal. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat poster tadi, Ibu mau kalian mengerjakan soal ini di buku latihan kalian. Soalnya, tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Nah, dari poster tadi, apa saja sih informasi yang kita dapat? Misal ya, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Ember yang pertama, untuk merendam dan menyabun. Terus yang kedua, untuk membersihkan. Dan yang ketiga, untuk menggilas. Terus, manfaatkan air secara optimal. Itu informasinya. Dan yang kedua, pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Dan coba kalian kerjakan di buku latihan. Ibu kasih waktu 10 menit.
Akan kita bahas bersama-sama. Baiklah, setelah kalian mengerjakan tugas tadi, coba kalian buka halaman 74 pada tabel di bawah. Apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Nah, dalam poster itu ada 3 komponen. Yang pertama, kalimat. Yang kedua, gambar. Yang ketiga, cara penyajiannya. Nah, kalimat yang ada di poster itu harus singkat, padat, dan jelas. Agar apa? Agar informasi yang tercantum pada poster bisa sampai pada si pembaca dengan baik. Nah, yang kedua itu gambar. Dalam poster, gambar itu harus menarik, seperti dengan menggunakan desain terbaru, modern, berwarna-warni. Kenapa? Karena bisa memikat si pembaca. Dan yang ketiga, itu ada cara penyajiannya. Penyajiannya itu bisa poster itu bisa ditaruh di tempat-tempat umum, seperti di mana? Di mading, ya betul bisa. Terus di taman bisa. Nah, anak, siapa yang di sini sudah paham apa sih itu poster dan apa saja komponen dari poster tersebut? Dari sini siapa yang belum paham? Paham semua ya? Oke. Nah, coba kalian buka halaman 75. Nah, sekarang tugas kalian, buatlah poster tentang hemat energi. Pilihlah satu hal yang menurutmu paling menarik. Bisa temanya sumber energi listrik, menghemat air, terus menghemat bahan bakar. Itu bisa ya. Terus kamu dapat mengamati tema pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Nah, sebelum kalian membuat poster, coba kalian perhatikan petunjuk di bawah ini. Ya, di sini ada hemat energi. Ada yang dari kantin, pemanas, terus peralatan kantor, AC, lampu, sampah, transportasi. Sebelum kalian membuat poster, coba kalian perhatikan halaman 76. Pada bagian ini, kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Nah, ini di sini ada topik. Topik itu bisa kayak menghemat listrik. Itu sub temanya ya, atau topiknya menghemat energi. Satu, untuk menghemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Terus kedua, matikan kipas angin jika tidak digunakan. Dan masih banyak lagi ya untuk menghemat energi listrik. Ibu punya contoh dari menghemat energi. Nah, ini contohnya. Hemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan. Gunakan kipas angin sebagai pengganti AC. Terus atur suhu rumah dengan bijak. Matikan elektronik jika tidak digunakan. Nah, topiknya apa? Topiknya hemat energi. Terus satunya bisa matikan lampu saat digunakan. Saya coba di sini. Sekarang buatlah poster tentang hemat listrik. Poster harus mengisi hak untuk mendapatkan energi listrik dan kewajiban untuk menghemat energi listrik. Kamu bisa menggunakan bahan dari kertas, kalender bekas. Nah, ibu mau kalian mengerjakannya di buku gambar. Bisa kalian menggunakan pewarna kalian. Nanti kita koreksi bersama ya. Oke, posternya sudah siap semua ya. Sekarang ibu mau kalian bentuk kelompok karena kita akan mengerjakan tugas diskusi. Coba kalian perhatikan halaman 77. Ayo berdiskusi. Siti ingin sekali mengetahui bagaimana teman-temannya menghemat energi. Kali ini Siti mendapat cara teman-temannya berangkat ke sekolah. Coba kalian perhatikan tabelnya. Cara berangkat sekolah, sepeda banyaknya ada 5 orang. Kemudian berjalan kaki banyaknya 9 orang. Dan angkutan umum ada 6 orang. Cara berangkat sekolah dan banyaknya berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, dari tabel ini kalian bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kerjakan. Nanti ibu mau perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, coba kalian perhatikan pada bagian di bawah. Bagaimana cara membandingkan pecahan yang penyebutnya sama? Jelaskan. Nah, siapa di sini bisa menjawab pertanyaan tadi? Ada yang bisa? Gimana ini? Ya, betul. Cara membedakan pecahan yang penyebutnya sama itu dengan apa? Membandingkan pembilang. Betul. Nah, sekarang coba kalian perhatikan buku tema kalian halaman 78. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu pecahan? Siapa yang tahu? Coba, siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan, dari suatu kuantitas. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya.
Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan pecahan yang sesuai dengan gambar di atas. Pecahan mana yang lebih besar? Jelaskan. Ada yang bisa jawab, ini pecahannya berapa? Berapa, Dina? 1/3. Kok bisa 1/3? Bisa jelasin? Ya, betul. 1 itu karena apa? Karena bagian ini yang diarsir. Nah, yang 3 ini dari mana? Dari bagian yang 1, 2, 3. Nah, tuliskan pecahan yang sesuai untuk gambar di atas. Sudah sesuai ya, 1/3 dan 8/10. Pecahan mana yang lebih besar? Jelaskan. Garis bilangan 1/3 dan 8/10. Mana yang besar? Siapa yang bisa? Jadi kuncinya seperti ini ya nak. Jika pecahan penyebutnya itu sama, cara untuk membandingkan pecahan itu yaitu dengan pembilang, membedakan pembilang. Semakin besar pembilang, maka nilai akan semakin besar. Kebalikannya, semakin kecil pembilang, nilainya juga akan semakin kecil. Cara yang kedua itu menyamakan penyebut. Kita samakan penyebutnya dengan cara apa? Menggunakan KP. 3 kali berapa hasilnya 30? Ya, kali 10. 3 kali 10 hasilnya 30. Kalau yang di bawah dikali 10, di atas dikali 10. 1 kali 10, 10. Kemudian 10/30, kemudian 24/30. Nah, keduanya ini kan penyebutnya sudah sama. Tadi kuncinya apa? Semakin besar pembilang, maka nilainya akan semakin besar. Kebalikannya, semakin kecil pembilang, hasilnya akan semakin kecil. Nah, 10 dan 24 yang paling besar. Ya, 24. Jadi 10 lebih kecil dari 24. Nah, berarti 1/3 itu lebih kecil dari 8/10. Ada caranya ya. Bisa dengan garis bilangan dan bisa dengan menyamakan penyebut. Nah, kita coba satu soal lagi ya. Yang mana yang besar? Kita mau pakai cara apa? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Bisa cara kedua boleh. 1/8. Di sini ada 2/8. Nah, KPK dari 4 dan 8 itu berapa? Ya, 8. Jadi ini 2/8 terus 2/8. Nah, ini gimana ini kalau sama? Dia lebih kecil atau lebih besar? Tandanya. Itu dengan menggunakan sama dengan. Sekarang ibu tanya, siapa yang belum paham tentang pecahan? Baik itu penyebutnya sama maupun penyebutnya yang berbeda. Siapa yang belum paham? Sekarang kalau semuanya sudah paham, buka bukunya halaman 80. Nah, ibu mau kalian kerjakan soal ini ya. Ayo relasi, kerjakan latihan berikut. Bandingkan pecahan berikut berilah tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan kalian kerjakan di buku latihan. Ibu kasih waktu 10 menit, kemudian kumpulkan ya. Sekarang dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, ibu mau kalian renungkan. Di halaman 81, ibu mau kalian menjawab secara lisan. Apa yang kita pelajari hari ini? Terus apakah kamu sudah menghemat energi? Kemudian apa yang dapat kamu lakukan untuk lebih menghemat energi? Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, apa sih kesimpulannya? Siapa yang bisa menjabarkan apa saja sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ya, Dina, apa aja? Yang pertama, tentang apa? Tentang poster menghemat energi. Yang kedua, hak dan kewajiban menghemat energi. Kemudian yang ketiga, membedakan pecahan yang penyebutnya sama dan penyebutnya yang berbeda. Oke, itu Dina. Oke, baiklah anak-anak, semuanya pasti sudah paham ya. Kita belajar tentang apa, karena kalian sudah menyimpulkan dari hasil semua pembelajaran kita. Sekarang ibu mau kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran. Ini kalian kerjakan di buku latihan dan kalian kerjakan di rumah. Ya. Nah, tadi kan kalian bikin poster. Ya, setelah pulang sekolah ini, ibu mau kalian tunjukin sama orang tua kalian poster kalian dan tanyakan pendapat dari ibu dan ayah agar poster yang kalian bikin itu lebih baik lagi. Pembelajaran kita sepertinya sudah cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah ridhoi. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Untuk ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Akhiri pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Baiklah ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.